Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kerabat muslim semua, berjumpa lagi di channel Jati Channel yang tentunya memberikan kita semua tentang seputar kisah-kisah yang bisa menjadikan suri tauladan dan contoh baik bagi kita semua, dan bisa dijadikan bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kisah seorang sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, mufti Madinah dan ahli fikih para sahabat. Ulama berselisih pendapat terkait nama asli Abu Sa'id Al-Khudri. Di antara perkataan mereka tentang nama beliau adalah: pertama, beliau bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Sa'labah bin Ubaid bin Al-Abjar Abu Sa'id Al-Khudri. Kedua, beliau bernama Sinan Ibnu Hisham. Di dalam syirahnya mengatakan nama Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sinan, namun nama beliau yang masyhur di kalangan ulama adalah Sa'ad. Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari termasuk keturunan suku Al-Hazraj. Mereka disebut Bani Khudrah atau Bal Khudrah. Ada juga yang menyebutkan mereka Banu Al-Abjar, dan yang dimaksud Al-Abjar adalah Uzrah bin Auf bin Al-Harits bin Al-Akhraj. Ayah Abu Sa'id Al-Khudri bernama Malik bin Sinan bin Ubaid bin Sa'labah Al-Ansari. Malik bin Sinan termasuk sahabat Nabi yang mengikuti perang Uhud, dan termasuk jajaran sahabat yang mati syahid di pertempuran tersebut, teman-teman. Penyebutan nama Malik bin Sinan secara khusus dalam kitab-kitab sejarah Islam tidaklah ditemukan kecuali dalam dua peristiwa, yakni syahidnya beliau dalam perang Uhud dan tatkala beliau menghisap darah dari wajah Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, wajah Rasulullah SAW terluka. Maka Malik bin Sinan menghadap ke arah beliau dan menghisap darah dari wajahnya, kemudian menelannya. Nabi SAW pun bersabda, siapa saja yang senang melihat seorang yang darahnya bercampur dengan darahku, maka hendaklah ia melihat Malik bin Sinan. Pada riwayat Ibnu Ishaq di dalam kitab sirahnya, Nabi bersabda, siapa pun yang darahnya bercampur dengan darahku, maka mereka tidak akan menyentuhnya. Ibu Abu Sa'id Al-Khudri bernama Anisa binti Abi Haritsah dari Bani Adi bin An-Najjar. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hubaib kepada orang-orang yang membaiat Rasulullah SAW. Abu Sa'id Al-Khudri berhias dengan akhlak Islam yang mulia sebagai buah dari keimanan yang tertancap kuat di dalam hati beliau. Di antara akhlak beliau yang paling menonjol adalah sabar dan menjaga kehormatan diri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah satu sahabat yang ditempa secara langsung oleh Rasulullah SAW dengan hikmah dan anutan sehingga menjadikan dirinya seorang pribadi yang muslim sejati. Di antara sifat terpuji yang ia miliki adalah ia senantiasa berjalan di atas kesabaran ketika menghadapi kesempitan dan ujian hidup. Dikisahkan, teman-teman, ketika ayahnya meninggal dalam perang Uhud, ia kemudian mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta-minta. Namun, Nabi malah balik memberikan nasihat, menggugah untuk mendidiknya, hingga petua itu meresap kuat ke dalam sanubarinya. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kisah tersebut dari jalur Utaibah, anaknya sendiri, di mana Abu Sa'id berkata,
ayahku meninggal pada perang Uhud sebagai syahid dan tidak meninggalkan harta untuk kami sepeser pun. Maka aku pun mendatangi Rasulullah dan meminta harta kepadanya. Maka tatkala melihat beliau bersabda, barang siapa yang merasa cukup tidak meminta-minta, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Barang siapa yang menjaga diri dari yang haram, maka Allah akan menjaganya. Maka aku Abu Sa'id pun kembali tanpa membawa apapun. Hadis tersebut juga terdapat di dalam As-Sahihain dari jalur Atta bin Yazid dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan cerita dan lafaz berbeda, yakni bahwa orang-orang Ansar meminta-minta kepada Rasulullah SAW dan tidak seseorang pun yang meminta kepada beliau kecuali diberi, hingga ludes apa yang beliau punya untuk diinfakkan kepada mereka. Beliau kemudian berkata kepada mereka, kebaikan harta di sisiku tidaklah tersisa kecuali telah aku berikan kepada kalian. Barang siapa yang menjaga diri dari yang haram, maka Allah akan menjaganya. Dan siapa saja yang bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Begitu pula barang siapa yang merasa cukup dari manusia, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Pemberi dari Allah tidak ada yang lebih baik dan lebih lapang bagi manusia selain kesabaran. Selain itu, meskipun beliau dari kalangan Ansar, beliau sering bergaul dengan ahli suffah dan juga dikenal sebagai ahli suffah. Beberapa sahabat, meskipun hidup cukup teman-teman, mereka memilih hidup zuhud dan sabar, di antaranya dengan banyak berinteraksi dengan ahli suffah. Bahkan, beberapa ulama terkenal dari kalangan sahabat selain Abu Sa'id tinggal di samping Masjid Nabawi sebagai ahli suffah, semisal Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud. Abu Nu'aim Al-Asbahani berkata tentangnya, keadaannya dekat dengan keadaan ahli suffah. Meskipun ia adalah seseorang Ansar yang memiliki rumah, namun ia lebih menyukai hidup dengan ahli suffah untuk meraih kesabaran, dan memilih berdiam sebagai ahli suffah untuk hidup fakir dan memelihara diri dari segala yang tidak baik. Nah teman-teman, di antara sifat yang juga dimiliki oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah keberaniannya dalam membela kebenaran sebagaimanapun keadaannya. Kisah beliau yang berkaitan dengan hal ini, semisal beliau diketahui sebagai satu sahabat yang membaiat Nabi di bawah pohon yang dikenal sebagai Baitur Ridwan. Yang selanjutnya, semangat beliau untuk berjihad bersama Nabi SAW, bahkan sejak beliau masih kecil teman-teman, sebagaimana yang akan dikisahkan nantinya. Disebutkan dalam buku sejarah bahwa beliau mengikuti 13 peperangan bersama kaum muslimin, bagian diikuti oleh Nabi secara langsung, ghazwah, maupun yang dibentuknya ekspedisi pengiriman satuan militer atas perintah Nabi. Dan selanjutnya adalah mengutamakan orang lain teman-teman. Abu Sa'id Al-Khudri juga dikenal dengan sifat itsar atau mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Sebagian orang yang menulis biografi manifestasinya demikian dengan berkata, ia seorang yang mendahulukan orang-orang fakir. Maka itsar ini merupakan kebiasaan baik dan akhlak yang mulia yang para sahabat dipuji oleh Allah dengan firman-Nya. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Hingga jadilah para sahabat itu sebagai generasi Qur'ani yang tiada taranya, generasi salaf yang diteladani dalam akhlak mulia. Dan satu di antara mereka adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kitab-kitab sejarah juga tidak menyebutkan cerita dan awal mula keislaman Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu teman-teman. Namun nampak bahwa beliau termasuk penduduk Madinah yang pertama-tama memeluk agama Islam. Hal ini terlihat jelas pada sikap pemuda terdidik ini, bagaimana ia mendudukkan Islam dengan dirinya
begitu juga ke dalam iman di dalam dirinya, sehingga mendorong dirinya untuk ikut berjihad pada perang Uhud bersama Nabi. Padahal umurnya pada waktu itu masih 13 tahun, teman-teman. Namun usia beliau tidak menghalangi niatnya untuk turut serta dalam pertempuran besar tersebut. Pada saat perang Uhud, Rasulullah SAW menyeleksi sahabat yang akan berangkat berjihad. Di antaranya berdasarkan usia, sekelompok sahabat yang masih remaja ditolak oleh beliau dan tidak diizinkan menyandang senjata di hari itu. Satu di antara sahabat muda tersebut adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Pada saat itu, Abu Sa'id masih berusia 13 tahun. Kisah penolakan dan pemulungan Abu Sa'id Al-Khudri diceritakan sendiri olehnya, di mana ia berkata, "Aku mengusulkan diri untuk ikut perang Uhud pada Nabi SAW. Sementara usiaku masih 13 tahun. Ayahku pun menggenggam tanganku seraya berkata, 'Ya Rasulullah, anak ini memiliki tulang yang sangat besar.' Nabi SAW pun mengamatiku dari atas ke bawah, kemudian membenarkan ayahku. Namun beliau SAW kemudian memerintahkan ayahku sambil bersabda, 'Kembalikan anak itu.' Maka ayahku pun memulangkanku." Zaid bin Haritsah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menganggap kecil dan menolak sejumlah orang pada peristiwa perang Uhud. Di antaranya Zaid bin Haritsah, Al-Bara bin Azib, Sa'ad bin Khaitsamah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Jabir bin Abdullah. Ada banyak murid-murid dari golongan tabi'in, teman-teman, yang meriwayatkan hadis darinya, yaitu di antaranya Abdurrahman anaknya, Abu Umamah bin Sahl, Sa'id bin Al-Musayyab, Tariq ibnu Syihab, Abu At-Tufail, Atta bin Abi Rabah, dan masih banyak lagi. Di antara pujian ulama terhadap Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu dari Imam Abu Bakar Al-Khatib, berkata, Abu Sa'id adalah orang Ansor yang paling utama. Ia menghafal hadis yang sangat banyak dari Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu dari Al-Imri berkata, Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah satu di antara sahabat yang masyhur, yang paling utama, paling banyak riwayatnya, dan ia terhitung adalah sebagai suflah. Suka mengutamakan orang-orang fakir, dikaruniai kesabaran, seorang faqih, serta seorang yang mulia dan terhormat. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis sebanyak 1170 buah hadis, teman-teman, dan termasuk urutan ketujuh sahabat periwayatan hadis terbanyak setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang memiliki ingatan yang sangat kuat. Ia sama sekali tidak menuliskan hadis-hadis di dalam kitab, namun ia menghafalkan keseluruhan hadis yang ia riwayatkan. Tentang hal ini, ia pernah berkata kepada muridnya, "Janganlah engkau tulis hadis-hadis dan jangan engkau jadikan ia sebagai Al-Quran. Akan tetapi, hafalkan dariku sebagaimana aku menghafalnya." Di kesempatan lain ia berkata, "Ambillah hadis-hadis sebagaimana aku mengambilnya dari Rasulullah SAW." Abu Sa'id Al-Khudri jugalah yang meriwayatkan hadis larangan Nabi untuk tidak menuliskan selain Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian tulis dariku selain Al-Quran, dan siapapun yang menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya." Pakar sejarah menyebut Abu Sa'id Al-Khudri sebagai salah satu sahabat yang biasa berfatwa. Maka tentang ini Ziyad bin Mina berkata, adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, dan sahabat Rasulullah lain yang serupa dengan mereka berfatwa di Madinah. Maka
mereka mengambil hadis dari Rasulullah SAW sejak wafatnya Utsman radhiyallahu anhu hingga wafatnya diri mereka masing-masing. Nah, itulah teman-teman kisah Abu Sa'id Al-Khudri, mufti Madinah dan ahli fikih para sahabat, yang tentunya akhlak dan semangat dalam jihad dan beribadah kepada Allah bisa kita contoh dan kita amalkan sebagai ladang pahala kebaikan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.